Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan saudari Hani saya berbicara. Iya, benar dengan saya. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Hanis Sukma Ardiana, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2020 Universitas Jambi. Wah, pas banget nih sama anak hukum. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Di sini saya memiliki berbagai pertanyaan, di mana pertanyaan ini masih menjadi sebuah pertanyaan yang membekas bagi sebagian orang, terutama di kalangan generasi muda. Nah, pertanyaan tersebut tentang urgensi dan esensi dari Pancasila. Nah, menurut Hani nih, Pancasila itu sendiri seperti apa sih? Menurut saya pribadi ya, Pancasila itu sebagai yang pasti sih pandangan hidup dalam bernegara. Terus seperti yang kita ketahui juga bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara. Dan juga hampir semua cita-cita negara itu tercantum dalam Pancasila. Dan juga pandangan hidup kita pun dalam bernegara itu berdasarkan dari Pancasila ini. Jadi Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan kita dalam bernegara. Kemudian, dari mempelajari Pancasila, apa yang bisa kita dapat? Oh, sangat banyak. Karena meskipun Pancasila ini terdiri hanya dari 5 sila, tapi 5 sila ini kan banyak mengandung nilai-nilai tersendiri. Dari situ kita juga dapat mempelajari bagaimana kita harus menjalani kehidupan sebagai warga negara yang sesuai dengan tujuan negara, bagaimana kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan cita-cita negara. Jadi yang bisa kita dapatkan dari Pancasila itu sih dari masing-masing sila itu. Misalkan nih adanya sila ketuhanan. Jadi di situ kita bisa mengetahui bahwa Indonesia itu membebaskan atau membolehkan masing-masing warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Begitu juga pada sila-sila lainnya. Jadi walaupun dari satu sila itu bisa dikembangkan menjadi beberapa komponen yang sangat penting. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapat dari mempelajari Pancasila itu sendiri ya kan? Iya benar, terutama kan dari 5 sila itu. Jadi kalau dijabarkan itu lumayan panjang gitu. Nah, selanjutnya, Hani ini kan sekarang sebagai mahasiswi di salah satu universitas. Iya. Nah, kalau boleh tahu universitas mana ya? Saya dari Universitas Jambi. Nah, sebagai seorang mahasiswi, terdapat salah satu mata kuliah yang membahas tentang Pancasila ya kan? Iya benar. Nah, menurut Hani, kenapa mata kuliah yang membahas tentang Pancasila itu masih harus disampaikan atau dipelajari oleh mahasiswa atau mahasiswi sekarang? Baik, kalau misalkan Pancasila, kalau khusus di prodi saya itu mata kuliah yang wajib sih, karena kan saya dari prodi ilmu hukum, jadi itu pasti mempelajari Pancasila. Nah, tidak hanya di prodi saya nih, tapi juga di prodi-prodi lain itu juga hampir semuanya kan membahas Pancasila pada pengantar yang pertama ini kan. Nah, kalau menurut saya pentingnya Pancasila itu gini, kita kan menjalani kehidupan di Indonesia ini berkedudukan sebagai warga negara. Nah, untuk menjalani aktivitas sehari-hari pun kita harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan, apa yang ibarat tuh kayak cita-cita bangsa itu usahain kita ikutin gitu. Nah, fungsi Pancasila ini apa? Fungsi Pancasila ini kan banyak, salah satunya bagi mahasiswa nih seperti pandangan hidup atau pandangan kita bagaimana kita bersosialisasi di tengah masyarakat. Dengan kita mempelajari Pancasila itu menjadi dasar-dasar ataupun fondasi bagi kita untuk memahami terlebih dahulu betapa pentingnya Pancasila itu bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya mahasiswa Fakultas Hukum saja yang diwajibkan untuk belajar Pancasila itu gitu. Ya kalau di hukum sih Pancasila itu lebih ke seperti ke pengantar sih. Cuman kalau untuk yang lain kan hanya dasar-dasar begitu saja. Tapi jangan sampai Pancasila ini dianggap enteng, karena Pancasila itu sangat penting
terutama apalagi dengan asas-asas yang terkandung di dalamnya gitu. Jadi menurut Hani, Pancasila itu menjadi kewajiban ya untuk disampaikan di jenjang perguruan tinggi? Iya, bahkan itu sangat wajib karena eh, cita-cita bangsa kita itu terdapat di situ. Ya percuma kan kita maju dalam bidang teknologi atau iptek dan lainnya, tapi kita tidak memahami apa sih cita-cita sebenarnya yang diinginkan oleh bangsa, atau kita merupakan jasa-jasa para pahlawan dahulu. Kemudian bagaimana menurut Hani jika pembelajaran tentang Pancasila ini ditiadakan atau tidak disampaikan kepada generasi muda seperti sekarang? Jikalau. Wah, kalau seperti itu sih sangat disayangkan sih, karena baru-baru ini juga ya saya tuh ada lihat tuh video yang beredar di media sosial yang banyak sekali anak kecil yang belum tahu mengenai identitas bangsa sendiri, tentang pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk negara ini. Nah itu kan sangat disayangkan, bagaimana posisi mereka saat mereka nanti besar gitu. Nah dengan ditiadakannya nih Pancasila, baik itu mau di jenjang pendidikan tinggi maupun pendidikan yang dasar, itu sangat disayangkan karena itu kita seperti merupakan jati diri bangsa kita sendiri. Karena kalau di dalam merujuk pada ilmu hukum ya, Pancasila ini kan dijadikan dasar untuk membuat sebuah undang-undang tuh. Nah otomatis kalau undang-undang udah dibuat, itu kayak kita berkehidupan kan harus mengikuti undang-undang nih. Nah sangat disayangkan kalau misalkan tuh Pancasila tuh udah nggak dikenalin. Ya otomatis sebagai generasi penerus, kita tuh jadi nggak tahu apa aja sih batasan-batasan yang diberikan, apa saja sih cita-cita yang dimiliki oleh bangsa gitu. Sangat disayangkan sekali ya jika ditiadakannya Pancasila. Iya, sangat disayangkan sekali gitu. Nah, setelah berbagai pertanyaan yang saya sampaikan tadi dan jawaban yang Hani berikan, ada nih pertanyaan terakhir, seberapa penting sih Pancasila itu menurut Hani? Kalau menurut saya pribadi ya, saya sih masih sampai sekarang itu kayak mempelajari lebih lanjut mengenai Pancasila itu sendiri, karena kalau saya duduk di perguruan tinggi ini, itu ternyata Pancasila itu ada pemahaman yang jauh lebih luas, dan ternyata Pancasila itu sangatlah dibutuhkan karena penyusunan Pancasila saja itu kan mengalami ya, pro dan kontra, ada kesulitan juga gitu. Nah, jadi betapa pentingnya Pancasila itu, ya menurut saya itu sangat penting, terutama nih bagi kita yang akan berperan nih, yang kemungkinan yang jika diperhitungkan 10 tahun lagi itu kan akan menjadi ibarat kayak yang mimpin lah gitu, yang gantiin kan di negara ini. Nah, itu akan sangat disayangkan apabila kita tidak memahami apa sih hakikat dari bangsa ini sendiri gitu. Apa sih asas-asas utama yang diterapkan oleh bangsa ini? Apa sih batasan-batasan ataupun ideologi yang dimiliki oleh bangsa ini gitu. Ya kalau cuma sekilas sih, paling kalau ditanya nih Pancasila itu apa ya, paling orang cuma jawab, oh ya 5 dasar tentang bangsa Indonesia ini gitu. Tapi sebenarnya itu definisinya tuh lebih luas gitu. Jadi menurut Hani, Pancasila ini sangat penting sekali ya? Iya benar, sangat penting. Baiklah, terima kasih Han atas waktunya. Maaf nih mengganggu. Iya, sama-sama. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saudara Said saya berbicara? Iya benar, saya Said. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, saya Said Rizkyananda, mahasiswa Universitas Negeri Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan berbagai pertanyaan, di mana pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi berbagai masyarakat, terutama generasi muda, di dalam urgensi dan esensi sebuah Pancasila. Nah, menurut Said sendiri nih, Pancasila itu seperti apa sih?
Baik, Pancasila. Pancasila sendiri merupakan kerangka ideologi bagi negara Indonesia, di mana Pancasila menjadi dasar negara bagi negara Indonesia sendiri. Jikalau tidak ada Pancasila, maka tidak bisa berdirinya negara Indonesia. Karena Pancasila itu seperti fondasi bagi negara Indonesia, dasar pedoman bagi masyarakat Indonesia tentang apa yang harus dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian, dari mempelajari Pancasila, apa sih yang bisa kita dapat? Tentunya sangat banyak ya. Pancasila itu merupakan dasar negara dan juga pedoman bagi masyarakat Indonesia. Dengan mempelajari Pancasila, kita memiliki pedoman dan juga arahan tentang apa yang baik dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Karena terkadang apa yang kita lakukan belum tentu baik bagi dasar negara Indonesia. Jika kita melakukan tindakan yang tidak baik, maka itu akan menjadi sebuah penyimpangan yang tentunya bisa dimasukkan ke dalam sebuah tindakan hukum. Nah, kemudian nih, saya kan sekarang sebagai seorang mahasiswa nih di Universitas Jambi. Iya. Nah, di prodinya pasti ada salah satu mata kuliah yang membahas tentang Pancasila kan? Iya, ada. Nah, menurut Said, kenapa sih pembelajaran tentang Pancasila itu harus disampaikan di jenjang perguruan tinggi? Gini, karena Pancasila itu bukan sekedar seperti di SD, SMP atau SMA yang mungkin ada pelajaran PPKN, tapi juga perlu dikembangkan lebih lanjut lagi untuk dalam jenjang perkuliahan. Karena di sini mahasiswa sudah memiliki pergaulan yang lebih luas lagi, tidak hanya dalam lingkungan sekolah, dalam lingkup kecil, namun sudah dalam lingkup perkuliahan, di mana sudah banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin dapat terjadi interaksi sosial. Nah, di sini peran Pancasila sangat banyak karena bisa menjadi acuan bagi para mahasiswa untuk bertindak. Karena di sini pun sudah banyak terjadi seperti radikalisme ataupun seperti terorisme. Nah, Pancasila inilah yang menjaga para mahasiswa dari tindakan-tindakan yang melenceng. Oh, jadi menurut Said, di jenjang perguruan tinggi ini merupakan implementasi dari nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri ya? Iya, betul. Kemudian, bagaimana jika pembelajaran tentang Pancasila itu ditiadakan atau tidak disampaikan kepada generasi muda seperti sekarang? Seperti yang saya bilang tadi, karena mahasiswa ini sudah memiliki pergaulan yang lebih luas lagi. Jika mereka tidak bisa membedakan mana yang sepatutnya untuk dilakukan, maka mereka akan terjerumus pada pergaulan yang melenceng. Ataukah itu radikalisme, atau mungkin bahkan bisa masuk dalam golongan terorisme. Karena di sini tidak ada Pancasila yang bisa memberikan arahan, memberikan pedoman bagi mahasiswa itu sendiri untuk melakukan aksi ataupun tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dengan ditiadakannya pembelajaran Pancasila itu bisa menjadi hal yang buruk bagi bangsa kita sendiri ya? Ya, tentunya sangat buruk bagi bangsa Indonesia karena itu bisa menghancurkan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah berbagai pertanyaan yang saya sampaikan tadi dan jawaban yang telah Said berikan, ada salah satu pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan kepada Said, yaitu seberapa pentingkah Pancasila bagi Said? Sangat penting, karena saat ini negara kita merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah banyak golongan-golongan yang ingin mengubah dasar negara Indonesia. Jadi dengan adanya Pancasila tentunya sangat kuat keberadaannya dan juga harus dipertahankan. Karena ini merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Ini sangat penting sekali ya bagi negara kita sekarang ini. Ya, karena ini merupakan dasar negara, fondasi bagi sebuah negara. Baiklah, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Saudari Rita. Iya, benar. Baik, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baiklah. Perkenalkan, saya Rita Ngarayani dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Langsung saja kita mulai. Baik, di sini saya terdapat beberapa pertanyaan yang bagi sebagian orang mungkin belum memahaminya. Nah, pertanyaan ini berkaitan tentang urgensi dan esensi dari Pancasila. Menurut Rita nih, Pancasila itu sendiri seperti apa sih? Kalau menurut saya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia.
Yang mana panca itu artinya 5, sedangkan sila adalah dasar. Jadi 5 dasar. Nah, dari 5 dasar tersebut, masing-masing itu memiliki makna. Contohnya nih, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana sila ini menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Jadi, dari masing-masing makna pada sila dalam Pancasila tersebut digunakan untuk berlaku berkehidupan bermasyarakat yang bermoral. Kemudian dari mempelajari Pancasila nih, apa sih yang bisa kita dapat? Seperti yang tadi saya katakan kan, dari makna Pancasila tersebut digunakan untuk berlaku berkehidupan bermasyarakat. Jika kita sudah mempelajari Pancasila tersebut, pasti kita bisa memahami sekaligus menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dengan memahami nilai ketuhanan yang Maha Esa, otomatis kita tidak akan memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Selain itu juga pada sila kedua, kita pasti bisa menghargai hak-hak orang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya dengan mempelajari Pancasila ini kita dapat mewujudkan kehidupan yang bermoral. Jadi dari mempelajari Pancasila ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran baik ya? Iya, benar. Nah, sekarang ini kan Rita salah satu mahasiswi dari Universitas Jambi. Iya. Nah, di salah satu mata kuliahnya pasti ada yang mempelajari tentang Pancasila kan? Iya, benar. Menurut Rita nih, kenapa sih Pancasila itu kembali dipelajari atau diajarkan kepada jenjang perguruan tinggi? Mata kuliah Pancasila memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Yang mana dengan mempelajari Pancasila, kita pasti bisa mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, bersamaan dengan pendidikan agama, Pancasila juga berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang baik yang berjiwa nasionalisme. Menurut saya seperti itu. Jadi di perguruan tinggi Pancasila juga harus diajarkan ya? Iya, benar. Selanjutnya nih, bagaimana jika pembelajaran Pancasila ditiadakan atau tidak disampaikan kepada generasi muda? Ini jika tidak ada pelajaran Pancasila, otomatis sikap intoleran, radikal pasti mulai bermunculan. Nah, hal inilah yang merusak citra bangsa Indonesia. Bahkan tidak hanya itu, dengan adanya pelajaran Pancasila pun saat ini banyak generasi muda yang bermoral tidak baik. Misalnya saat ini seperti yang sedang gencar-gencarnya, banyak para generasi muda yang memakai narkoba bahkan ikut serta menjualnya. Tidak hanya itu, ada seks bebas, hamil di luar nikah, bahkan yang lebih tragisnya itu kasus aborsi, yang mana seorang ibu menyalahgunakan hak hidup anaknya sendiri. Bahkan maka dari itu intinya kita sebagai generasi muda tidak cukup untuk mempelajari Pancasila saja, tetapi juga harus memahami nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sendiri agar dapat mewujudkan kehidupan yang bermoral. Menurut saya seperti itu. Jadi apabila ditiadakan bakal berdampak buruk bagi tatanan masyarakat Indonesia. Iya. Yang terakhir nih, dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dan jawaban yang Rita berikan, ada pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Rita, yaitu seberapa penting sih Pancasila itu menurut Rita? Sangat penting, karena tadi saya sudah mengatakan bahwa dengan adanya Pancasila dapat membentuk karakter moral karakter masyarakat Indonesia menjadi moral yang baik. Nah, otomatis kalau tidak ada Pancasila pasti akan timbul sikap-sikap yang tidak diinginkan, kayak seperti yang tadi saya katakan, kayak sikap intoleran. Seandainya kita tidak memiliki sikap intoleran pada diri kita, otomatis negara ini pasti akan hancur, yang mana hubungan antar umat beragama akan pecah, yang mana mereka tidak bisa menghargai sesama hubungan antar umat beragama itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Baiklah, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kembali.